Dan seperti biasa sebelum kita membaca kitab hikam, ada muqaddimah fiqhiyah sekelumit tentang fikih yang kita ambil dari kitab Taqrib karangan Imam Abu Suja. Kita sudah sampai kepada qala Imam Abu Suja rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. ولا يجوز بيع الثمر مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. Tidak diperkenankan, tidak boleh. Ini termasuk jenis jual beli yang dilarang, yang sekaligus diharam, yaitu menjual beli bai'ul thamari, menjual buah-buahan mutlakon, apa saja, baik buah-buahan atau biji-bijian isinya, illa ba'da buduwi solahiha, kecuali setelah tampak buah tersebut tampak layak dikonsumsi. Buduwi solahiyah itu layak, kalau buah yang bisa mateng, jadi. Buduwi solahiyah itu jadi. Baik, itu istilah fikihnya. Masalah buduwi solahiyah itu, ini bahasa-bahasa fikih dan bahasa hadis Nabi. Kurang lebih gambarannya begini: kita tidak boleh menjual buah-buah yang belum jadi, masih berbunga atau masih pentilnya yang masih kecil, kita jual. Itu tidak diperkenankan. Itu biasanya tamaknya yang membeli, harapannya nanti bisa gede. Sementara kalau masih kecil banget begitu, sangat rentan, sangat mudah kena hempasan angin lalu rontok. Dan rambu-rambu seperti ini sebetulnya adalah demi kemaslahatan sang penjual dan pembeli, dan juga agar tidak terburu-buru. Karena itu menjual sesuatu yang tidak jelas, beli mangga yang ada di pohon yang masih kecil kita beli, atau apa saja, padi, jagung, belum layak untuk dipanen, belum bisa dipanen, belum bisa dikonsumsi. Kalau ingin mengkonsumsinya harus nunggu waktu. Lah nunggu ini nggak ada yang tahu bakal tumbuh kembang atau tidak buah ini, jangan-jangan rontok. Itu tidak diperkenankan. Tujuannya apa? Agar pembeli ini tidak sampai tertipu. Masih kecil sekali buahnya, dibeli sama pembeli, tak-taknya kena angin rontok, nggak ada panen, rugilah dia. Sementara di dalam Islam nggak boleh kita merugikan orang lain. Menjual sesuatu ini nggak jelas seperti itu, maka dilarang. Nah, ada pengecualian. Boleh kita membeli, nggak tahu istilahnya apa di sini, ijon ya. Ijon ya. Ijon itu punya makna lain enggak? Pokoknya belum waktunya panen sudah dibeli. Sudah waktunya belum panen sudah dibeli, itu enggak sah. Karena apa? Itu tadi mendahului Allah, seolah-olah kok memastikan kalau ini bisa panen. Giliran buahnya banyak, penjualnya nyesel. Giliran buahnya rontok, pembelinya yang nyesel. Loh, jual beli kok ada nyesel-nyeselan, ini bagaimana? Enggak boleh. Maka tidak diperkenankan seperti itu. Enggak boleh ada yang nyesel jual beli itu. Kan mulai kemarin dibahas indahnya dalam Islam itu. Kecuali memang akan dipangkas saat itu dan akan dikonsumsi dalam keadaan seperti itu. Jagung itu hendaknya kalau kita ingin menjual, ya jagung sudah jadi.
sudah tua. Kalau jagung muda nggak boleh, kecuali memang mau dipanen, mau dijadikan apa namanya, sayur. Nah ini bisa dikonsumsi jadi sayur. Tapi kalau nggak bisa. Jadi bukan dikonsumsi jadi sayur. Nah, itu jadi bisa dikonsumsi saat mudanya. Dan memang tujuannya untuk itu. Maka itu baru sah. Jadi hati jangan sampai kita di rumah-rumah jual itu. Mungkin kadang-kadang ini jahatnya penjual juga sudah ngerti ini. Ini tanda-tanda begini kayaknya bakal rontok ini ya, dijual aja apa? Jualan. Yo, tak tahu wah ini bakal rontok, bakal anu nih, bahkan ada tambahannya kebohongan. Ini kayak bakal rame. Tahun kemarin gini-gini bisa banyak, padahal kemarin bangkrut juga. Lihat. Yang jelas transaksi di dalam Islam itu harus ada keinginan untuk memberikan pertolongan kepada orang. Itu indahnya, bukan membuat orang rugi. Bukan membuat orang rugi, sehingga diantisipasi di dalam Islam jangan sampai ada transaksi yang mengakibatkan kerugian. Baik, ini saja insya Allah. Jadi kalau ingin membeli sesuatu buah, jangan yang masih di pohon yang masih kecil-kecil itu, yang belum, yang tidak bakal bertahan atau tidak bisa dipastikan, tidak bisa diduga. Tapi kalau sudah jadi, ya tinggal kita pengen panen hari ini atau besok. Tapi kalau sudah tampak matengnya, tampak bakal jadi, kita boleh membelinya. Kita boleh membelinya, dan setelah itu tinggal apakah mau dipanen hari ini atau tidak. Ini kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti itu. Baik, kesimpulannya daripada fikih kita hari ini adalah indahnya transaksi dalam Islam, yaitu agar kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk menipu orang lain. Dan yang kedua harus kita pahami bahwasanya semua aturan-aturan transaksi di dalam Islam itu adalah untuk kemaslahatan orang yang melaksanakan transaksi itu sendiri, yang dijaga dua belah pihak. Penjual juga dijaga, pembeli juga dijaga, supaya tidak ada yang menyesal setelah itu. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.